Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Gimana, tetap sehat kan? Tetap semangat. Jangan lupa dari Pak Ari, pesan Pak Ari untuk selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga kondisi tubuh, menjaga imun tubuh agar tetap sehat dalam keseharian. Terus jangan lupa pesan Pak Ari selalu cuci tangan setiap melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas. Oke anak-anak, untuk hari ini kita akan pembelajaran materi tentang variasi gerak lokomotor, yaitu yang berkaitan dengan jalan. Apa itu gerak lokomotor? Oke anak-anak, masih ingat pembelajaran pada kelas 1 dulu? Apa itu gerak lokomotor? Ada yang tahu? Gerak lokomotor adalah gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak dari satu titik ke titik lainnya atau berpindah tempat. Itu ada yang tahu kata kuncinya? Kata kunci gerak lokomotor adalah berpindah tempat. Jadi lokomotor itu berpindah dari titik satu ke titik yang lainnya. Yang jelas berpindah dari sini ke sana, itu gerak berpindah tempat. Kemudian contoh gerak lokomotor ada yang tahu apa aja? Yang pertama adalah jalan. Kenapa jalan bisa disebutkan sebagai gerak lokomotor? Karena jalan berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lainnya, entah itu jalan ke samping, ke depan, ke belakang, atau jalan tidak beraturan arahnya. Jalan adalah gerakan melangkahkan kaki secara bergantian ke segala arah dan tidak mengenal usia. Jadi tentang jalan itu tidak mengenal usia. Yang jelas kata kuncinya adalah jalan itu adalah gerakan melangkahkan kaki secara bergantian ke segala arah. Jalan dibagi menjadi 3, yaitu ada yang tahu? Yang pertama adalah jalan biasa, kemudian jalan cepat, yang ketiga adalah jalan langkah tegap. Oke, kita bahas satu persatu. Jalan biasa. Jalan biasa itu bisa dilakukan yang pertama dengan badan posisi tegak, kemudian pandangan lurus ke depan, langkahkan kaki kanan atau kiri ke depan dengan meletakkan tumit terlebih dahulu di lantai atau di tanah. Ingat untuk kata kuncinya meletakkan tumit terlebih dahulu untuk jalan biasa. Kemudian ayunkan tangan ke depan dan ke belakang secara rileks atau santai. Kemudian jalan cepat. Ada yang tahu jalan cepat? Jalan cepat itu ada di sebuah perlombaan untuk cabang nomor atletik. Jadi jalan cepat itu ada aturannya. Untuk yang pertama, siku ditekuk membentuk sudut 90 derajat, kemudian diayunkan ke depan dan ke belakang secara bergantian. Ingat, untuk siku itu untuk jalan cepat ditekuk membentuk sudut 90 derajat. Jadi seperti ini. Seperti robot jalannya. Oke, diingat-ingat kata kuncinya untuk jalan cepat, yaitu siku ditekuk membentuk sudut 90 derajat. Kemudian diayunkan secara bergantian ke depan dan ke belakang. Yang kedua, saat melangkah satu kaki harus berada di tanah, maka kaki tersebut harus lurus. Nah, jadi ketika menampakkan berada di tanah, kaki itu harus lurus, tidak boleh menekuk.
Kemudian yang ketiga, saat melangkah tumit kaki mendarat terlebih dahulu. Ini hampir sama seperti jalan biasa, jadi yang didaratkan dahulu itu tumitnya plek gitu, bukan kaki bagian depannya seperti ini. Oke, diingat-ingat. Yang ketiga, jalan langkah tegap. Oke, ada yang tahu jalan langkah tegap itu apa? Mungkin dari anak-anak ada yang pernah menonton pawai di alun-alun Wates pas 17 Agustus, lomba baris. Mungkin pernah melihat kakaknya atau bahkan pernah mengikuti lomba tersebut. Nah, jalan langkah tegap itu jalan yang diperlombakan kalau di sekolah-sekolah itu biasanya pas karnaval 17-an itu di alun-alun. Untuk cara melakukannya, yang pertama, sikap tubuh posisi tegak. Jadi tegap seperti ini. Seperti bapak tentara-tentara ini. Pandangan lurus ke depan. Seperti aturan kalau pas upacara itu pandangan lurus ke depan, posisi tegak. Siap. Kemudian lengan diayunkan lurus sejajar bahu secara bergantian. Nah, jadi perbedaannya tadi kalau jalan yang cepat itu ditekuk 90 derajat seperti ini. Nah, kalau ini harus lurus sejajar bahu samping dandan. Kemudian kaki melangkah lurus ke depan dengan dihentakkan. Ingat-ingat, kaki melangkah lurus ke depan dengan dihentakkan. Oke, ingat-ingat kata kuncinya dihentakkan. Dihentakkan itu jadi yang langsung prok seperti itu. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi itu penjelasan dari Pak Ari tentang materi variasi gerak lokomotor tentang jalan. Kemudian untuk tugasnya nanti Pak Ari akan mengirimkan tugasnya melalui Google Form. Silahkan nanti anak-anak kerjakan. Untuk materi yang ini silahkan anak pelajari dari awal sampai akhir dulu. Besok tugasnya semuanya berkaitan dengan yang ada di materi ini. Jadi silahkan dihafalin apa yang sudah Pak Ari sampaikan di sini. Nanti silahkan anak-anak bisa melihat di YouTube-nya Pak Ari. Nanti Pak Ari akan upload di YouTube. Ini silahkan bisa buat belajar. Kemudian agar besok pas ngerjain tugasnya bisa betul semuanya. Karena semua tugasnya berkaitan dengan yang ada di materi ini. Ya anak-anak paham? Silahkan nanti anak-anak menyiapkan diri untuk mengerjakan tugas yang Pak Ari kirim. Oke anak-anak, sampai di sini dulu penyampaian materi dari Pak Ari. Jangan lupa tetap semangat menjalani belajar dari rumah. Kemudian tetap jaga kesehatan, tingkatkan imun tubuh, olahraga yang rutin. Kemudian cuci tangan sebelum melakukan aktivitas dan setelah melakukan aktivitas. Jaga kebersihan di rumah dan dimanapun. Tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap terhindar dari sakit apapun. Baik anak-anak, sampai di sini dulu Pak Ari akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.